banyak kisah menarik dan pengalaman hidup yang dialami oleh sejumlah kaum perempuan. Sejumlah kenyataan hidup ini kami kemas dalam sebuah karya jurnalistik, mengangkat kisah perjuangan suka, duka, hingga mampu melahirkan karya bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Kisah ini kami angkat dalam program Suara Perempuan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi di TVRI Kalimantan Tengah bersama saya, Eka Risti Hartani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tapi selamat linguna latai, salam sahujud karandema lempang adil. Katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Baik, salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam segmen acara Suara Perempuan bersama saya Eka Risti Hartani, dan saya telah bersama dengan ada 3 orang narasumber yang luar biasa sudah hadir di tempat ini. Halo, seperti biasa ada Ibu Ina Aden, apa kabar? Baik, luar biasa. Apa kabar, Eka? Luar biasa, Ibu. Dan di sini juga ada bersama-sama dengan kita Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Hani. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa. Ya, apa kabar, Eka? Alhamdulillah baik, Ibu. Dan kita juga telah bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Arya. Apa kabar, Pak? Baik, Assalamualaikum. Wah, luar biasa, waalaikumsalam. Dan kali ini pemirsa kami membahas topik yang sangat luar biasa, yaitu pemberdayaan kewirausahaan perempuan dalam mewujudkan ketahanan keluarga dengan hapakat membangun desa ramah perempuan dan peduli anak di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kali ini saya langsung saja ke Ibu Ina. Halo Ibu Ina. Apa sih sebenarnya konsep utama tentang pemberdayaan kewirausahaan ini? Yang katanya untuk ketahanan keluarga, ramah ibu dan anak, ini bagaimana ini, Bu? Ya, terima kasih Mbak Eka. Tentunya pemirsa juga bertanya-tanya, kok tiba-tiba ada kata hapakat ya? Jadi hapakat di sini adalah dari bahasa Dayak yang artinya mufakat, gotong royong. Kemudian kita kaitkan dengan kewirausahaan yang saat ini memang kami angkat menjadi sebuah program kami yang berkaitan dengan kewirausahaan perempuan yang dilakukan di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah desa yang dibangun dengan perspektif gender. Jadi akan meningkatkan peran perempuan, memberikan perlindungan kepada perempuan dan juga anak. Di mana dari 10 indikator DRPPA atau Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, salah satunya yang belum tergali saat ini adalah tentang kewirausahaan perempuan. Oleh karena itu, tema kali ini memang kami meminta untuk kita mendiskusikan tentang kewirausahaan perempuan di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan strategi melalui hapakat, yaitu kata mufakat yang dimulai dari stakeholder di provinsi sampai dengan di pedesaan. Baik, luar biasa. Nah, kembali lagi tadi ada disentil ya, ada disenggol ya. Ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ya, Pak Arya ya Pak ya. Pak, untuk saat ini program dan kegiatan apa aja sih yang bisa mendukung pemberdayaan kewirausahaan ini? Baik, terima kasih Mbak Eka. Sebagaimana untuk diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Salah satunya program yang kami fasilitasi untuk tahun anggaran 2023 ini, kami sudah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, itu berupa fasilitasi pelatihan
dapat kami sampaikan bahwa fasilitasi yang sudah kami lakukan adalah program fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, yang mana ini ditujukan untuk masyarakat di desa, ya, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Nah, dengan kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat desa, pelatihan ini kami laksanakan setiap tahun dengan lokasi khusus di Kota Palangkaraya. Adapun untuk peserta pelatihan berasal dari desa dengan sasaran ibu rumah tangga yang dikategorikan miskin. Jumlah tiap tahunnya itu sasarannya ada sebanyak 50 orang ibu rumah tangga, yang mana untuk durasi kegiatan pelatihan adalah selama 3 hari. Itu terus berlanjut ya Pak Ayah? Baru dilaksanakan, pernah dilaksanakan kah sebelumnya? Sebelumnya pernah dilaksanakan. Ini secara kontinu tiap tahun. Wah, luar biasa ya Pak. Nah, kegiatan seperti ini pastinya memerlukan dana ya. Nah, ini langsung aja nih saya beralih ke Bu Hani lagi nih ya, karena Bu Hani dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Ini bagaimana sih peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah ini dalam mengembangkan UMKM? Baik, Kak. Saya dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana terus terang saja kita melihat daripada misi visinya Bapak Gubernur, yaitu mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Nah, di sini ada 3 arahan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah untuk kita semua. Yang pertama adalah UMKM naik kelas. Terus yang kedua berkaitan dengan modernisasi koperasi. Nah, yang ketiga ini adalah pengembangan kewirausahaan. Kalau dilihat kewirausahaan itu yang paling banyak di Kalimantan Tengah khususnya itu adalah wirausaha kaum perempuan. Luar biasa ya. Kaum perempuan ini banyak sekali. Contohnya saja kalau Mbak Ika lihat, itu adanya di sektor yang terkait bidang perdagangan. Ya, jenisnya kan bidang perdagangan, ada pengolahan seperti warung makan. Baik. Nah, warung makan, terus toko kecil, pengolahan makanan dan industri kerajinan. Itu didominasi oleh kaum perempuan. Yang mana kaum perempuan ini dalam usahanya dia tidak melupakan perannya sebagai ibu rumah tangga. Jadi dia sambil bekerja, sambil dia jualan, sambil mengolah makanan-makanan, inilah yang banyak sekali. Jadi kami mendorong kepada kaum perempuan itu bagaimana dia meningkatkan hasil produknya. Ini salah satu kita mendorong bagaimana peningkatan wirausaha bagi kaum perempuan. Baik, luar biasa. Kemarin juga ada kegiatan Bu di salah satu supermarket yang ada di Kota Palangkaraya, dan di situ banyak sekali UMKM. Kebetulan kita ada sesi tanya jawab juga dengan beberapa penggiat UMKM ya. Mereka ini kesulitan di dana Bu, apalagi yang mau memulai ya, mau merintis, mau membangun, punya ide, tetapi mereka keterbatasannya di segi dana. Ini apakah ada bantuan dari kita untuk teman-teman yang baru memulai bisnis ini, bagaimana Bu? Baik, kalau untuk masalah dana, kita ada pendampingan akses permodalan. Nah, di sini kita di dalam, saya kan lagi prefer juga itu buat bagaimana peningkatan kapasitas ETB. Di dalamnya itu teman berkah di sana ada salah satu informasi untuk memperoleh permodalan, akses permodalan. Salah satunya adalah kita punya bank Kalteng. Bank pemerintah itu luar biasa, cuma 1% bunganya dan tanpa anggunan lagi. Dan juga dari BRI adalah pembiayaan melewati KUR. Nah, ini bisa ini. Jadi karena mereka ini memang sering ditanyakan, kami gimana, kami mau pinjamannya bagaimana. Nah, ini ada pelatihannya Mbak. Ada pelatihannya, yaitu pelatihan bagaimana dia bisa pembukuan antara pembukuan keluarga dengan pembukuan usahanya. Nah, ini diajarkan, pembukuan inilah
hasil darinya nanti untuk sebagai syarat untuk mendapatkan modal tadi. Wah, luar biasa. Jadi semua akses itu sebenarnya aksesnya banyak, dipermudah. Dipermudah. Sekarang kita untuk mempermudah bagi pelaku-pelaku usaha semua itu dalam hal pertama peningkatan SDM-nya. SDM-nya melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihannya ada sosialisasi, ada pelatihan BIMTEK, ada pelatihan vokasional. Nah, vokasional ini sesuai dengan bidang keahliannya, gitu. Jadi bidang keahliannya yang dimana mereka untuk meningkatkan daripada hasil produknya, bagaimana cara pengemasannya, bagaimana brandingnya. Nah, ini yang luar biasa sekali. Itu bukan hanya di kami, di Bundes juga, di Pemdes juga. Inilah yang keterkaitan antara stakeholder. Baik, luar biasa. Nah, ini ada lagi nih isu, ini boleh ditanggapi oleh Ibu dan Bapak juga, bebas ya. Ada isu sekarang yang lagi marak ini all shop ya. All shop sekarang TikTok itu udah ditutup untuk keranjang kuningnya. Bertentangan juga dengan teman-teman yang memiliki usaha yang di ruko atau di tempat yang sudah mereka sewa. Nah, ada mereka komplain bahwa sekarang sudah tergerus dan terancam oleh all shop atau belanja yang sistem online. Ini bagaimana kita menyikapi ini? Kita kembali ke tema dulu, karena sekarang kita memang lagi fokus, Mbak Eka, ke wirausaha kerakyatan. Nah, ini yang kalau di Dinas P3A PPKB, kita memulainya sebagai UMKM pemula, ya Bu ya. Jadi kami entrepreneur itu UMKM pemula yang kemudian nantinya pada saat dia sudah berkembang menjadi UMKM, maka akan kami serahkan menjadi pendampingan yang domainnya adalah dari Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM, maaf. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa kaitannya dengan TikTok dan lain-lain, kita tahu bahwa memang wirausaha, usaha yang dilakukan oleh pelaku perempuan khususnya, itu juga tidak lepas dari kemampuan mereka untuk mempromosikan secara digital, ya Bu ya, marketplace-nya secara digital. Dan kita tahu bahwa Kalimantan Tengah ini sendiri belum seluruh area Kalimantan Tengah terjangkau internet. Nah, kalau dikatakan tadi apakah imbasnya ada dengan TikTok? Mungkin Kalimantan Tengah sedikit ada. Tapi kalau mau dikatakan banyak mungkin belum. Upaya yang kita lakukan, karena kita kembali ke Kalimantan Tengah dulu ya Mbak Eka. Kalau Kalimantan Tengah ini kita justru saat ini baru mau memulai ya Bu, pendampingan ke para pelaku usaha perempuan ini, bagaimana mereka supaya bisa mempromosikan apa yang menjadi usahanya itu melalui digital ya Bu ya. Dan pendampingan ini nanti akan dilakukan baik dari koperasi UKM, kemudian juga pelatihan oleh Pemdes. Kami juga akan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya. Bahkan kami merencanakan akan mengajak anak-anak sekolah kita Bu, dari SMK yang ada jurusannya IT. Nah, mereka akan kita ajak untuk membantu terutama ibu-ibu yang menjadi pelaku UMKM ya Bu ya, pelaku UMKM ya. Jangan mereka nanti nggak bisa survive, nggak bisa bersaing dengan pelaku usaha di luar sana. Jadi tentang TikTok ditutup kita nggak begitu mikir deh saat ini, karena kami baru mau memulai mengajak ibu-ibu nih gimana sih caranya supaya mereka bisa memasukkan dagangannya, dipromosikan ke dalam sesuatu yang berbau IT, digital. Mengenai yang TikTok tadi itu mungkin urusan kesekian. Biarkan saja mereka yang di sana. Ke arah ini ya, promosi. Iya, ke arah kalau promosi. Mulai, saya rasa belum terlalu berdampak. Iya, betul. Tapi nanti mungkin mereka harus juga dibantu untuk konten promosinya. Karena untuk bisa dikenal oleh masyarakat di luar sana, seperti tadi dikatakan oleh Ibu Kadis, Ibu Norhani, mereka juga harus dilatih bagaimana packagingnya, apakah sudah layak dan menarik minat dari orang-orang di luar sana, brandnya, kemudian mereka harus memiliki nomor izin atau nomor induk berusaha, NIB, nah PRT, BPOM, halal dan seterusnya. Ini semua menjadi tantangan bagi kami.
Dan kami sendiri di sini sebenarnya kenapa tahun ini kami mengangkat untuk kewirausahaan perempuan, mengingat bahwa kita juga masih punya tantangan dengan adanya kasus stunting yang masih cukup banyak. Kasus stunting cukup banyak, harapannya kalau para perempuan nantinya bisa berusaha, ekonomi membaik, mudah-mudahan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya juga akan menjadi lebih baik. Ya. Baik, luar biasa. Bu Ina, sekali lagi bagaimana strategi pemberdayaan kewirausahaan perempuan ini dalam mewujudkan ketahanan desa yang ramah wanita dan juga anak? Jadi saat ini ada desa yang disebut Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Kalimantan Tengah kita memiliki 2 model, 4 desa tapi 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Pulang Pisau. Sebenarnya model desa DRPPA ini sendiri bukan ide kami murni, tapi ini adalah dari pemerintah pusat yang kemudian di setiap provinsi ditetapkan sebagai model masing-masing 2. Tahun lalu kita beruntung karena pencanangannya langsung oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan. Nah, berdasarkan edaran instruksi dari Bapak Gubernur mengharapkan bahwa desa-desa lain pun di kabupaten di Kalimantan Tengah juga akan ada, diharuskan ada untuk DRPPA. Nah, seperti di awal tadi kami mengatakan bahwa kita mengangkat kewirausahaan ini untuk membantu agar para perempuan dapat mendapatkan pendapatan penghasilan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Kenapa? Karena indeks development gender untuk Kalimantan Tengah, Mbak Eka kita itu sebenarnya nomor 1 di Indonesia. Tapi nomor 1-nya dari salah satu indikator, yaitu perempuan yang duduk di legislatif. Kita melebihi dari standar. Tapi untuk kemampuan perempuan meningkatkan perekonomian keluarganya dan perempuan sebagai tenaga profesi, kita belum. Nah, ini yang berusaha kita tingkatkan. Kita berharap para perempuan ini dapat meningkatkan kapasitasnya, kemampuan kemandirian di bidang ekonomi, dampaknya di dalam dirinya sendiri punya rasa percaya diri akan lebih baik lagi. Kasus-kasus KDRT diharapkan akan turun, perceraian akan turun, kemiskinan akan turun, dan ketahanan keluarga akan membaik. Baik, luar biasa. Kali ini kembali lagi ke pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Kalimantan Tengah, Pak. Apakah ada proporsi dana desa yang saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah untuk menunjang kewirausahaan perempuan dan berapa persen, Pak? Baik, kita ketahui bahwa dalam penyusunan dana desa itu melalui musyawarah. Ini musyawarah desa namanya, merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan di desa. Nah, untuk penganggaran kegiatan di desa kaitannya dengan kewirausahaan perempuan secara proporsi ini tidak ditentukan. Dan seberapa besar anggarannya yang ditentukan, seperti saya sampaikan tadi, itu semuanya melalui mekanisme musyawarah di desa tentang penyusunan kegiatan kerja pemerintah desa atau yang lebih dikenal dengan RKPDes sebagai dasar penyusunan APBD desa. Nah, pelaksanaan penyusunan atau musyawarah desa tentang rencana kerja pemerintah desa itu sekali lagi sebagai dasar penyusunan APBDes, saya ulang, APBDes, anggaran pendapatan belanja desa, yang dilaksanakan biasanya di bulan September dan Oktober dengan mengacu pada tahun anggaran sebelumnya. Baik, luar biasa. Dan untuk itu, apakah dapat dikolaborasikan program pemberdayaan ini dengan penggunaan APBDes di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, Pak? Secara umum ini memang bisa dikolaborasikan, karena sebenarnya kegiatan pemberdayaan perempuan dalam struktur APBDes dapat dimasukkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa APBDes itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah pendapatan desa, kemudian belanja desa, dan yang ketiga adalah biaya desa. Nah, untuk kegiatan di dalam
APBDes semua dianggarkan dalam komponen belanja desa yang seperti saya sampaikan adalah meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, serta bidang pembinaan masyarakat desa, serta belanja tidak terduga. Sebagai gambaran bahwa bidang-bidang dalam kerangka APBDes itu sama dengan program-program dalam kerangka APBD provinsi, kabupaten maupun kota. Umumnya kegiatan pemberdayaan perempuan dituangkan dalam bentuk kegiatan pelatihan-pelatihan maupun peningkatan kapasitas bagi perempuan yang ada di desa. Nah, usulan ini melalui mekanisme harus diusulkan dan dibahas dulu dalam musyawarah desa sebagai dasar penyusunan APBDes. Apabila nanti disepakati, maka kegiatan tersebut tentunya dapat dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagai acuan ya, untuk dasar meningkatkan perekonomian di desa tersebut. Baik, luar biasa. Terakhir, mungkin pemirsa juga ingin tahu apa sih harapan ke depan untuk kewirausahaan UMKM di Provinsi Kalimantan Tengah. Silahkan. Dari saya ya. Terima kasih. Sejauh ini memang kita tahu pelaku UMKM ya, Bu ya, di Kalimantan Tengah sebenarnya yang terbanyak adalah perempuan. Kalau Ibu Kadis tentu melihatnya bukan hanya perempuan, semua yang Bu Kadis Koperasi dan UKM lihat. Nah sekarang karena ada di pemberdayaan perempuan, makanya saya mengajak Bu Kadis, Pak Kadis untuk bersama-sama mari kita angkat harkat martabat perempuan ini melalui kewirausahaan perempuan agar supaya upaya usaha yang dilakukan perempuan ini juga termanfaatkan dengan baik. Jadi kita akan mendampingi mereka sejak awal dan nantinya tentunya akan dilakukan evaluasi, akan dilakukan juga pendampingan seterusnya dan harapannya pelaku UMKM perempuan di Kalimantan Tengah nantinya dapat mandiri secara ekonomi. Pada saat dia sudah mandiri secara ekonomi, maka seterusnya akan dibimbing oleh Dinas UKM dan Koperasi. Saat ini pun kami sangat terbantu. Di setiap kali pelatihan yang kami lakukan, dari Dinas Koperasi UKM membantu. Dari Dinas Pemdes juga memberikan masukan-masukan. Demikian, Mbak. Baik, luar biasa Ibu Ina. Silakan Ibu Hani. Kalau kami terus ya tetap berusaha memberikan kemudahan bagi UMKM, terutama ini yang Dr. Ina sampaikan bahwa UMKM Kalimantan Tengah didominasi oleh kaum perempuan. Ini sebanyak 75% lebih ya pelaku usaha perempuan, yaitu yang terdata di kami 17.103 pelaku usaha perempuan dari jumlah 121.000 perempuan, tapi dominasinya ini semua kaum perempuan. Nah, terus yang kedua lagi kami dari Dinas Koperasi mendorong kepada wirausaha mula, ayo bangkit, tetap semangat, tetap mandiri, tetap melakukan yang terbaik karena ini banyak sekali program-program daripada pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi UMKM. Nah, ikutin saja, ada informasi pelatihan, bagaimana dengan akses permodalan, informasi akses permodalan, pendampingan. Kita di 14 kabupaten dan kota itu, masing-masing kabupaten kota ada 2 pendampingan khusus untuk UMKM. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan dari para pendamping ini untuk melakukan usahanya. Itu luar biasa ya. Ibu Hani. Silahkan Pak Arya. Baik, terima kasih. Provinsi Kalimantan Tengah ini kan ada 1.432 desa, di mana dalam struktur kelembagaan di desa itu ada satu kelembagaan namanya adalah BUMDes. Nah, kami lihat BUMDes yang aktif saat ini ada sekitar 600-an. Di mana dalam mengisi struktur BUMDes itu banyak melibatkan kaum perempuan. Misalnya sebagai manajer atau ketua BUMDes, kemudian sebagai bendahara dan juga sebagai ketua unit-unit usaha BUMDes. Jadi untuk keterlibatan
keterwakilan perempuan untuk berwirausaha mulai BUMDes di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sedang menggeliat, dan itu tetap kita dukung untuk bersama-sama melalui BUMDes membangun desanya melalui perekonomian. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Ina, Ibu Hani, dan Bapak Arya. Pemirsa, sekian perjumpaan kita dalam segmen Suara Perempuan, dan nantikan kebersamaan kita dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa.